mejanya. Apakah sudah rapi atau belum? Rapi. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen Ananda terlebih dahulu. Harap didengarkan ya. Derlan, Adila, Ica, Fadil, Alipa, Dava, Adit, Deko, Kalif. Ya. Berarti semuanya pada hadir ya. Ya, Bu. Baiklah. Untuk memasuki materi baru, Ibu akan bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda semua pernah melakukan video call bersama saudara di kota? Gimana rasanya? Apakah pada layar handphone kalian itu jaringannya rusak-rusak atau gimana? Pada kadang-kadang, Bu. Ya, itu berarti ada masalah pada sinyal teleponnya ya. Ya, untuk memasuki materi baru, sekarang kita masuk pada materi kita tentang komunikasi data. Dalam materi kita kali ini adalah model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, langkah-langkahnya terdapat pada pembelajaran itu ada stimulation. Pada kegiatan intinya ada stimulation, problem statement, data collection, data processing, verifikasi, dan generalization. Baik, itu adalah kegiatan inti dari materi kita hari ini. Untuk itu Ibu harapkan semua Ananda bisa untuk memahami pelajaran yang akan Ibu terangkan ya. Ya, Bu. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembagian kelompok. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu Derlan, Fadil, Dava, dan Kadep. Yang kelompok kedua yaitu Dila, Ica, Lipa, Adit, dan Deko. Silakan para Ananda ke kelompok. Yuk. Ya rapi ya Ananda, duduk per kelompoknya. Sini Fadil, bagus. Baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang materi yang akan kalian pahami. Tapi terlebih dahulu Ibu akan memperlihatkan sebuah video yang diharapkan Anda semua memperhatikannya ya. Baiklah, dari materi kita tentang komunikasi data. Ibu harapkan kepada setiap kelompok harap duduknya yang rapi kembali. Suaranya harap dikecilkan. Baiklah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu harapkan kepada Ananda semua untuk memberikan satu pertanyaan. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mempersiapkan pertanyaannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini Bu. Ini yang
Baiklah, kepada Anda semua, apakah sudah mempersiapkan pertanyaannya masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Baiklah, dari kelompok itu memberikan pertanyaan, kelompok 2 menjawab, dan begitu sebaliknya. Kelompok 2 memberikan pertanyaan dan kelompok 1 menjawab pertanyaannya ya. Ya, Bu. Baiklah, kepada kelompok 1 silakan maju memberikan pertanyaannya. Kepada kelompok 1 siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Ya, silakan Darlan. Apa keimanan komunikasi dan dari kelebahan. Terima kasih kepada Darlan, silakan duduk ya. Ibu harapkan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya. Siapa yang ingin tampil dan ingin membacakan jawaban dari kelompok 1? Siapa? Ya. Saya, Bu. Silakan Deko. Siapa? Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu kelebihan-kelebihan dari komunikasi data. Pertama, memungkinkan kita untuk mengirim data jumlah besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya. Silakan. Jadi itulah jawaban untuk kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah paham dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 2? Paham, Bu. Baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan juga tentang kelebihan dari kelemahan dari komunikasi data itu tersebut. Yang kelebihannya yang pertama yaitu memungkinkan kita untuk mengirim data jumlah besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, mengurangi waktu untuk pengolahan data. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari komunikasi data. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk trafik besar. Jika pengiriman data dilakukan pada trafik yang sedang, maka akan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Apakah semuanya sudah paham dari jawaban yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang giliran kelompok 2 untuk membacakan pertanyaannya. Siapa yang akan membacakannya ke depan? Saya, Bu. Silakan Dila maju ke depan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya. Apa jenis-jenis komunikasi data? Terima kasih Dila, silakan duduk kembali. Sekarang silakan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang ingin tampil? Saya, Bu. Silakan Darlan kembali ya. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Komunikasi data menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Kedua satelit menggunakan Kepada Darlan, silakan duduk kembali ya. Baiklah, Ibu juga akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari komunikasi data itu. Jenis-jenisnya tentu yang pertamanya yaitu terestrial. Terestrial itu menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya jalannya komunikasi kita itu. Yang kedua satelit. Satelit menggunakan satelit sebagai aksesnya. Satelit itu juga merupakan jalannya
komunikasi kita juga akan buruk antara sesama manusia tersebut. Baiklah, masing-masing kelompok Ibu harap membuat sebuah laporan dari diskusi kita hari ini. Dari masing-masing kelompok Ibu harapkan membuat laporannya tentang apa itu komunikasi data, jenis-jenis komunikasi data, kelebihannya, kelebihan dan kekurangan. Baiklah, Ananda semua, Ibu harapkan untuk membuat laporan tentang materi kita ini, yaitu komunikasi data. Baiklah, Ibu harapkan kepada masing-masing kelompok untuk menyiapkan laporan dari materi kita hari ini. Kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan selesaikan dengan baik ya. Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Selesaikan dengan baik ya. Baiklah, masing-masing kelompok Ibu memberi waktu 5 menit untuk membuat laporan dari materi kita hari ini ya. Ibu harapkan bagi yang sudah siap untuk membacakan hasil laporannya ke depan. Siapa yang sudah siap dari kelompok 1? Apakah sudah siap laporannya? Sudah, Bu. Dari kelompok 2? Sudah, Bu. Sekarang siapa yang ingin tampil ke depan untuk menyebut? Siapa yang ingin tampil dari kelompok 2? Bagaimana dari kelompok 2? Siapa yang ingin bacakan? Silakan Deko bacakan di tempat duduknya. Komunikasi data merupakan proses penghubungan informasi antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan terminal atau komputer dengan peralatan. Cara melakukan komunikasi elektronik yaitu pertama komunikasi suara, komunikasi radio siaran, dan yang terakhir komunikasi radio amatir. Adapun dari jenis-jenis komunikasi yaitu terestrial dan satelit. Tentang kelebihan dari komunikasi data, untuk kelompok 1 membacakan hasil laporannya. Siapa yang ingin bacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Arisifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Kelebihan komunikasi data. Memungkinkan kita untuk mengirim data dalam jumlah besar tanpa ada kesalahan dan ekonomis dari satu tempat-tempat yang lain. Yang kedua, mengurangi waktu uji kepada kelompok 1. Itulah jawaban dari apa itu komunikasi data, jenis komunikasi data, dan kelebihan dan kekurangan komunikasi data. Baiklah, kepada Ananda semua, Dafa selanjutnya. Baiklah, kepada Ananda semua, Ibu meminta kepada kalian untuk menyimpulkan dari materi kita itu. Ibu meminta satu perwakilan harap membacakannya ke depan. Dari kelompok 1, siapa yang ingin tampil? Dari kelompok 2, siapa yang ingin tampil? Ica. Silakan Ica terlebih dahulu membacakan simpulannya ke depan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Terima kasih Ica, perwakilan dari kelompok 2. Silakan duduk ke tempatnya kembali ya. Dari hasil materi kita ini, Ibu akan
komunikasi data itu? Komunikasi data itu adalah proses mengirim informasi antara dua titik menggunakan kode binar melalui saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan terminal atau komputer dengan peralatan. Cara melakukan komunikasi elektronik itu yaitu yang pertamanya ada komunikasi suara, komunikasi radio siaran, dan komunikasi radio amatir. Baiklah, itulah simpulan dari hasil materi kita kali ini. Semua sudah paham dengan materi kita hari ini? Baiklah, Ibu akan mengadakan sebuah kuis untuk masing-masing kalian. Sebelum kita memulai kuis, Ibu harapkan kepada masing-masing kelompok untuk mengumpulkan laporannya yang kita diskusikan tadi ke depan. Silakan duduk seperti semula lagi. Silakan Fadil. Baiklah, Ibu akan mulai lagi untuk memberikan kalian kuis. Silakan duduknya ya rapi ya Ananda. Baiklah. Ibu akan memberikan kalian kuis. Silakan. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan semua. Apakah semua Ananda sudah siap mengisi kuisnya? Sudah, Bu. Diharapkan satu perwakilan untuk mengumpulkannya dan berikan ke depan. Yuk. Fadil. Baiklah. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu memberikan kalian tugas di rumah untuk membuat sebuah resume tentang materi kita selanjutnya. Untuk itu, Ibu harapkan semuanya rajin-rajin belajar di rumah dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.